Halo Mina. Oke, kali ini kita akan review chapter terbaru ya. Iya. Chapter 979 di mana versi legalnya udah rilis ya, dan langsung aja kita bahas. Dimulai dari cover. Pon terakhir terlihat di chapter 887 ya, ketika dia menyelamatkan Sifon dan yang lainnya. Dia memukul Oven dan akhirnya dia ditebas oleh Oven. Pasti banyak yang mengira udah mati ya si Iya. Pon ini ya. Ternyata dia masih hidup dan berhasil meloloskan diri menggunakan Kapal Tat nomor 21 ya. Seperti saat ini di cover dia terlihat lagi sekarat ya. Iya. Kayaknya ini ada di kawasan Greenpeace ya. Kan bener banget. dilihat dari tumbuhan-tumbuhannya Iya, ini tumbuhannya green banget dan, gitu. dan untungnya si Pon ini ditemukan oleh pasukan Leo ya, yang Iya. kemungkinan besarnya pasti Akan Pon ini diselamatkan. akan diselamatkan. Karena mereka orang baik ya. Dan sepertinya Pon ini selain melarikan diri dari wilayah Big Mom, dia juga berusaha mengejar Chiffon ya. Dan sekarang ada di Greenpeace, itu kemungkinan ketemu dengan Chiffon ini sangat besar. Dia bisa berhasil lolos karena keuntungan juga ya, karena waktu Iya. itu kan wilayah Big Mom lagi kacau balau, lagi mengurusi kegaduhan dari kelompok Tobi Jerami, akhirnya dia bisa lolos. Oke, dan kita langsung ke poin pertama, yaitu musuh belum pada nyadar ya kalau mereka dimasuki oleh pasukan yang begitu banyak, 5.000 pasukan. Di chapter 976 padahal mereka udah berusaha menghubungi Onigashima ya. Tapi Onigashima masih sibuk berpesta. Ya, nggak ada yang merespon sama sekali. Iya, pada keadaan ini tentunya yang tahu hanya Kanjuro dan beberapa Anak buahnya Kaido. Saat itu, tapi anak buah Kaido udah pada tewas mungkin ya kan. Iya, Pada di tenggelam laut ya. kan. Yang satu-satunya sekarang yang tahu hanya Kanjuro. Dan dia berusaha melapor kepada Orochi, tapi sayangnya dia ternyata tersesat ya di sebuah lorong. Sepertinya itu ruangan bawah tanah ya. Iya. Dan dari situ Kanjuro juga masih dikira musuh ya, makanya Iya. dia selalu diserang sama semua anak buah Kaido. Dan dari situ kayaknya ada kesempatan buat Momonosuke untuk Melarikan diri. melarikan diri. Dia melihat ke arah pisau ya. Dan sebenarnya Momonosuke ini kalau udah bisa mengendalikan kekuatan buah setannya ini bisa dengan mudah ya Iya. melepaskan diri ya, tapi sayangnya dia belum bisa. Oke, dan poin berikutnya adalah Kinemon memimpin pasukan di arah timur ya, yang diikuti oleh Musketer, pemimpinnya Sicilian, dan ada di situ bos Yakuza dari Ringo, Ocho. Ya, dan selain itu di sisi yang lainnya itu dipimpin oleh Denjiro. Denjiro ya. Di situ terlihat ada Bos Hyogoro ya, sama beberapa samurai, dan ada salah satu bos Yakuza juga ya. Ya, dari Udon. Dari Udon. Dan sepertinya berarti antara Ming dan samurai ini dibagi rata ya. Ada yang ikut Kinemon, Iya. ada yang ikut Denjiro. Denjiro, Beberapa. bukan dibagi berdasarkan kelompok ya berarti ya. Tentunya ini akan jadi kolaborasi kekuatan yang epic ya antara suku Ming dengan samurai. Tapi ada yang belum terlihat, yaitu dua bos Yakuza ini. Iya, yang topi rusak itu ya. Iya. Ini antara mereka beda jalur atau nggak masuk frame gitu ya. Iya. Oke, dan poin berikutnya adalah Luffy dan Zoro lagi-lagi melakukan hal yang ceroboh di wilayah musuh. Ciri khas. Katanya Luffy mau menghentikan pergerakan Kid ya, yang katanya dia nggak tahu apa-apa tentang rencananya Kinemon. Padahal nggak ada yang tahu emang rencananya itu mana. Dia sendiri aja nggak tahu itu. Iya. Dan yang lebih lucunya lagi, ternyata Zoro juga menyusul Luffy dengan alasan pasti Luffy mengacaukan hal itu dan dia harus mencegahnya. Iya. Padahal dia sendiri nggak tahu wilayah musuh. Iya, pasti tersesat ya. Tapi kalau melihat dari cerita-cerita sebelumnya, tersesatnya Zoro ini kadang membawa hikmah ya. Maksudnya dia tuh kayak dilalah tersesat di sesuatu hal yang krusial gitu, Iya, yang penting. Kayak contohnya kemarin dia tersesat di Ringo kan. Iya, bertemu Hiyori sama Otoko.
terus bertemu Tonoyasu. Dia kan awalnya dari tersesat, akhirnya bisa bertemu dengan Tonoyasu, bisa bertemu dengan Hiyori. Itu adalah tokoh-tokoh penting yang untungnya Zoro ada di situ sehingga Hiyori kan masih hidup itu. Iya. Dan kemungkinan tersesatnya dia di Onigashima juga akan membawa Hikmah lagi. membawa keberuntungan untuk kelompok Tobi Jerami. Ya bisa jadi dia bertemu dengan Kanjuro. Kanjuro kan, yang akhirnya nggak sengaja Menyelamatkan Momonosuke. atau bisa jadi dia tersesat tiba-tiba Di Marijoa. akhirnya dia Jadi Tenryup itu. yang paling lucu tiba-tiba dia tersesat di Raptel. Jadi raja bajak laut ya. Ya yang jelas tersesatnya Zoro kali ini pasti akan membawa Hikmah lagi. keuntungan tersendiri bagi kelompok Tobi Jerami. Oke, dan poin berikutnya adalah Robin bertemu dengan teman yang klop sekali. Iya. Kayaknya Jimbei ini satu-satunya orang yang nyambung Iya, diajak yang nyambung bicara Robin. Soalnya dengan pengalamannya yang udah puluhan tahun ya di lautan Jimbei. Iya, Oke, dan poin berikutnya adalah di sini terlihat jelas ya kalau ternyata King lah yang mengundang semua headliners tertinggi ya. Tapi dia mengatasnamakan Kaido karena Iya. menurut King kalau dia nggak mengatasnamakan Kaido, Gusu dan Sasaki kemungkinan nggak akan menerima undangan itu. Iya, dan di sini juga terlihat betapa kuatnya Sasaki dan Gusu ya. Iya, dari situ. Mereka mengincar posisi All Star dan kita tahu sendiri kalau mau ngincar posisi All Star ya harus ngalahin All Star-nya dulu dan mereka bernafsu sekali ya. Ya, tapi dengan begitu Kaido membuka pintu itu ya agar Iya. Flying Six diberi kesempatan agar bisa menantang salah satu All Star yang mereka inginkan, dan tapi ada syaratnya. Ya syaratnya adalah mencari anaknya Kaido ini, Yamato ini ya. Iya, dan lebih menariknya lagi kalau bajak laut binatang buasnya Kaido maksudnya binatang buas Kaido ini bersistem meritokrasi. Iya. Jadi sistemnya itu Apa yang kuat? siapa yang kuat dia yang memperoleh pangkat tinggi. Seperti itulah seperti Kurang yang lebih. dibilang oleh Gusbu ya. Iya. Iya, dan nampaknya kedua orang ini tuh kayaknya merasa pede bahwa mereka bisa mengalahkan All Iya. Star ya. Menurut kamu bisa nggak? Bisa sih. Kayaknya kalau menurut saya Gusbu itu mengincar pangkat king ya. Iya, makanya. Kayaknya pantas dia dapat kelar king gitu. Kalau Sasaki nggak tahu sih. Masa Queen? Lebih keren kalau yang Queen itu ulti sih ya. Iya. Oke, dan poin berikutnya adalah ungkapan Black Maria ya. Dia bilang gini, itu terdengar tugas yang berat. Iya, ketika mereka dikasih tugas Kaido Dikasih tugas mencari anaknya. Ini berat, ini maksudnya gimana ini? Ini bisa jadi itu menganalogikan kalau anaknya Kaido ini kuat. Kuat ya. Jadi anak Kaido ini tidak akan mau diajak pulang begitu saja. Kayak anak kecil tuh kasih permen nggak mau dia. Dia harus bertarung dulu kayaknya. Iya, harus mengalahkan Mengalahkan dulu Yamato ya. ini dulu. Jadi baru dia mau pulang. Iya, karena kalau itu tugas yang nggak pakai kekuatan, tentunya Kaido nggak usah Iya. perlu menyuruh Flying Six untuk mencari ya. Iya. Itu bisa juga dari anak buah atau Yang headliner lain. Kroco juga bisa. Juga bisa. Jadi ini menandakan bahwa mungkin ada permasalahan ya antara Kaido dan Yamato ini. Akhirnya Yamato ini memutuskan kabur dan nggak mau diajak pulang. Dan kalau pengen ngajak pulang dia harus ngalahin Yamato. Iya. Kayak gitu. Oke, dan poin berikutnya ini ada karakter yang lucu ya. Ulti. Jadi ternyata dia tidak sebarbar yang kita pikirkan yang hanya berani di belakang ya. Iya. Ternyata di depan orangnya pun dia berani ngomong. Iya, nih ngomong, tapi anehnya Kaido ini kayak nggak kesel ya. kalau Iya. seperti ini. Gitu. Dia menjawab Dia dengan malah santai. jawab dengan santai itu. Kayak ngobrol sama temen gitu ya, emang ya. Emang kayak udah deket gitu ya. Kayaknya emang karakter Kaido juga jahat, dia jahat. Cuman kalau sama anak buahnya fair gitu. Iya. Jadi dia nggak munafik. Kalau dia lagi butuh dia nggak bakal nyakitin anak buahnya. Kecuali kalau yang kroco itu kan dia kan kadang kesel gitu kan sama mereka. Dia nggak butuh mereka. Iya. Masih banyak yang lain. Tapi kalau sekelas Tobiropo ini kayaknya Kaido ini masih membutuhkan kekuatannya. Iya, dan selain itu memang Kaido itu kan orangnya pemaaf. Iya. Kan itu yang kita tahu kan, kayak contohnya dia itu kan suka
mempunyai anak buah yang kuat kan. Itulah kenapa ketika ada orang yang kuat yang menentang dia nggak langsung ngabisin orang itu. Iya. Dia pengennya orang itu gimana caranya jadi anak buahnya. Kayak contohnya Asura Doji lah. Iya. Dia kan bahkan masih selalu membujuk biar Asura ini bisa jadi anak buahnya kan. Padahal kan Asura ini udah jelas-jelas selalu menantang Kaido. Dan sepertinya memang Kaido ini sangat terobsesi dengan mempunyai anak buah yang kuat. Sehingga meskipun ulti seperti itu dia nggak akan kesel gitu. Oke, dan kali ini poin terakhir ya. Ya. Dimana Luffy yang emang dia sedang cari Kid sih ya. Iya. Tapi caranya sembrono ya, dia naik ke kepalanya orang. Habis itu ditanyain lagi. Dengan sangat terang-terangan dia muncul ya. Nggak ada niat sembunyi sedikit pun. Dan anak buah Kaido ini ya ngemat gitu ya. Dia kayaknya agak ngeh ini tuh Ini siapa? tuh siapa, Kayak cuman kan pernah lihat, iya. dia lagi mabuk juga ya posisinya. Dan sepertinya Luffy akan mengamuk ya. Iya. Karena ketika Oshiruko ini ditumpahkan di kepalanya dan dialog anak buah Kaido ini tentang orang-orang kota sisa di Okobore ya, yang mengingatkan Luffy ini kepada Otama, dan ini pastinya akan menjadi awal dari Perang. Ya, biasa Luffy lah yang pasti membuka kerusuhan. Padahal Kid yang jalan duluan, tapi Padahal Kid yang jalan duluan. Pokoknya di mana ada kerusuhan di situ ada Luffy. Seperti itu, dan itulah yang seru dari One Piece. Tapi sayangnya minggu depan libur. minggu depan libur. Ya begitulah kurang lebih review kita kali ini ya. Ya. Mungkin ketika kita ada tambahan atau teman-teman mempunyai tambahan bisa komentar di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke. Oke. Itu aja. Dadah.